Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini beberapa hari ini kita lagi sibuk-sibuknya mengerjakan mesin penter dari teman-teman semuanya dari berbagai daerah. Ini setelah kemarin kita antrikan mobil penter dari Magetan yang kemarin sudah kita periksa. Ada asap itu kalau di dipstick itu keluarnya asap itu tidak konstan terus-menerus, tapi seperti setiap dua putaran mesin satu silinder itu mengeluarkan asap. Jadi jes asapnya putih, jadi ngobos lah istilahnya. Jadi tebakan saya itu ngobosnya itu pada satu silinder, jadi yang parah itu satu silinder ya. Kemungkinan kalau tebakan saya biasanya kalau seperti itu biasanya baret linernya. Ini setelah 3 hari kita periksa kemarin, ini tadi kita baru sempat menurunkan mesinnya dan sudah kita periksa, ternyata benar kondisinya itu baret semua. Nah, jadi melalui YouTube ini mungkin juga saya juga menginformasikan kepada teman-teman semuanya ciri-ciri dari ngobos itu seperti itu. Jadi kalau ada asap yang keluar dari stik uli itu menyembur, itu sudah bisa dipastikan ngobos. Karena kalau sekedar uap uli itu tidak menyembur seperti itu. Tapi kalau menyembur itu sudah bisa dipastikan itu adalah kebocoran kompresi. Nah, mobil ini ya walaupun sudah ngobos seperti itu, tapi dipakai kemana-mana juga nggak masalah, nggak apa-apa. Cuma ya itu boros uli gitu, cuma harus telaten mengisi uli, kontrol isi itu. Jadi ditelateni lah, dikontrol, kurang ditambah gitu. Kondisinya itu sebelum kita bongkar itu seperti ini teman-teman. Ada hentakan perkompresi ya. Gus-gusnya ini kelihatan kalau ini satu silinder yang bermasalah. Seperti ini teman-teman. Jadi tidak konstan ya. Biasanya kalau ngobosnya itu semua itu biasanya konstan nyambur. Lah ini enggak, ini cuma satu-satu set. Jadi ini setiap satu putaran, setiap 2 putaran mesin ini berhembus satu. Berarti ini satu silinder ya. Satu silinder yang bermasalah. Nah, ini bisa kita tebak nanti kalau kita bongkar, ini hanya satu silinder saja yang bermasalah. Tapi ya walaupun satu silinder, untuk penggantian ring seker itu tetap harus semua. Nah, ini perlu kita beritahu juga, mesin ini olinya sangat boros. Jadi 1000 kilo itu habis 3 liter ya teman-teman ya. 1000 kilo habis 3 liter oli penambahannya. Jadi yang bilang pemiliknya 1000 kilo habis 3 liter, luar biasa. Nah ya kan, itu bocornya kompresi itu kan setiap 2 kali putaran mesin, berarti 1 kali langkah usaha ya itu. Setiap kali ada ledakannya bocor ke bawah kalter, terus keluar melalui stik uli kalau dijabut. Nah, jadi kan kelihatan, kalau mungkin teman-teman bisa mengira-ngira sendiri kalau asap itu jenisnya seperti itu sudah bisa dipastikan itu pasti ada kelainan di dalam ring seker, liner, itu pasti ada kelainan. Ya seperti yang saya katakan tadi, itu namanya ngobos ya. Jadi kalau mobil itu stik ulinya itu keluar asap yang banyak, melebihi asap knalpot, itu hampir bisa dipastikan adalah ngobos. Tapi ya banyak juga teman-teman itu yang membantah bahwa itu adalah ngobos. Tapi menurut saya sebagai mekanik itu namanya juga ngobos namanya. Jadi bocor kompresi itu namanya ngobos, sama saja. Cuma kalau ngobos itu mungkin nggak diterima, karena yang namanya ngobos itu berarti kan parah. Tapi kalau bocor kompresi itu dirasakan lebih adem rasanya, lebih menenangkan. Tapi kalau sudah dikatakan ngobos itu seakan-akan harus segera diturunkan mesinnya begitu. Nah, ini sudah kita bongkar. Setelah kita bongkar, emang benar satu silinder yang bermasalah. Coba lihat. Mobil penter dari Magetan kemarin sudah kita periksa.
kondisinya itu ada ngobosnya ya. Jadi di setik oli itu ada ngobos, bus gitu. Kayaknya itu yang terjadi adalah ngobos pada satu silinder. Ini mesin sudah kita turunkan, sudah kita bongkar sebagian. Ini linernya sudah kita lepasi satu persatu. Kita sedang melepas linernya. Permasalahannya ada di sini ya, ini di silinder nomor 3. Ada di silinder nomor 3 itu ternyata ini baru kita lepas linernya ini. Ini ada baret yang parah. Ini kelihatannya sebelumnya ini kena overhead gitu ya, ternyata macet seperti ini biasanya adalah overhead biasanya. Nah, ini baret nomor 3 yang 1, 2, dan 4 itu aman. Seperti ini kondisi sekernya. Nah, ini ring sekernya sampai habis ini. Nah, ini kelihatan bocor di sini, hitam-hitam ini, karena dia tidak menyentuh pada dinding liner. Jadi kena yang baret tadi ini, hitam-hitam di sini ini. Ini seperti ini. Nah, kalau hitam ini tidak kilau seperti ini, ya berarti pertanda ya ada kebocoran dia buat lewat gas. Kalau kita pasang gapnya ini ya sekitar 1 mili, tetapi ini berhubung linernya itu baret, akhirnya menggantung seperti ini. Nah, menggantung seperti ini, tidak rata, hingga dia bocor. Jadi satu liner ini tidak bisa dipakai. Entah ini mau diganti semuanya atau diganti satu copotan, tapi kelihatannya kita agak kesulitan untuk mencari liner copotan untuk sekarang ini karena sudah habis semuanya. Untuk liner copotan sekarang ini sudah sulit dicari. Nah, ini baru akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya. Perbaikannya itu kan kalau ada liner satu bekas kan bisa diirit ya. Jadi yang lainnya dibalik, terus yang satunya itu dicarikan. Tapi sayang sekali saat ini kita sudah tidak mempunyai stok liner second. Cari pun juga sudah tidak ada. Dulu di daerah saya itu ada yang jual liner copotan itu ada, dan kualitasnya juga bagus, copotan ori. Tapi saat ini sudah nggak ada. Jadi semuanya sudah saya larisi, saya ambil semua, habis buat mengganti liner teman-teman semuanya yang dari berbagai daerah itu sekarang sudah habis. Nah, jadi pilihannya itu ada, harus diganti baru ori, harganya sekitar 3.500.000. Tapi kemarin saya baru saja mengganti liner dari Lamongan. Itu masih ada 3 biji kalau nggak salah dari Lamongan, punyanya Pak Suiji. Semoga saja besok itu bisa diganti, maksudnya bisa dibeli sedikit, ditempel istilahnya. Semoga saja. Nah, jadi kalau mau irit ya itu ada liner. Kemarin saya mengganti liner punyanya Pak Suiji itu baru 1 set, terus bekasnya itu masih bagus, yang 3 masih bagus. Semoga saja bisa digunakan dan boleh, semoga saja seperti itu. Nah, demikian teman-teman, ini adalah sekedar info dari saya, dari saya lewatkan YouTube karena ya biar lebih mudah penjelasannya seperti itu. Jadi boros uli pengaruhnya karena itu baretnya parah, jadi uli otomatis naik ke ruang bakar. Selain itu juga ke bawah uap uli lewat itu saluran ventilasi PCV. Itu kalau sudah ngobos itu kan otomatis panas uli itu kan lebih, karena pembakarannya itu akan masuk ke cutter, sehingga uli itu seperti dipanasi oleh api ya, enggak pasti akan menguap berlebihan, kehisap manifold, kebakar. Jadi jalurnya ada 2, naik ke atas silinder atau naik ke ruang bakar, atau naik melewati katup PCV itu dan dihisap ke intake manifold. Jalurnya ada 2 itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.